Ya, shalom semuanya. Kembali lagi sama saya. Kemarin saya kelupaan bikin video, jadi kemarin saya kosong ya. Padahal targetnya tiap hari mau bikin video, kemarin malah kelupaan. Oke, tanpa lama-lama lagi kita baca ya. Ini tambahan Esther yang Surat penetapan Raja Ahasiweros mengenai orang-orang Yahudi. Tambahannya Esther pasal 8 yang ayat ke-12. Pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar. Adapun naskah surat itu adalah sebagai berikut. Raja Agung Ahasiweros kepada para bupati 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia, kepada para pembesar daerah dan kepada semua orang yang mengusahakan kepentingan kami. Salam. Banyaklah orang yang setelah sangat dihormati oleh kebaikan hati para dermawan yang berlimpah-limpah, lalu menjadi tinggi hati. Mereka tidak hanya berusaha mencelakakan bawahan kami saja, tetapi mereka pun bahkan berusaha mengancam para dermawannya, oleh karena tidak dapat menanggung kekenyangan. Demikianlah mereka tidak hanya menyiapkan rasa terima kasih di tengah-tengah manusia saja, tetapi mereka membesarkan diri dengan kemegahan orang yang tidak tahu akan yang baik. Pada hal itu, mereka menyangka dapat lepas dari pembalasan yang benci kepada yang jahat, yang datang dari Allah yang mengawasi segala sesuatunya. Sering juga banyak orang dari antara yang diserahi kekuasaan ikut bersalah kepada darah yang tidak bersalah atas ajakan beberapa sahabat yang kepadanya dipercayakan urusan perkaranya. Dengan demikian mereka terjerumus olehnya ke dalam malapetaka yang tak terpulihkan. Memang dengan tipu muslihat baik busuknya orang-orang macam itu telah memperdayakan hati lurus daripada penguasa yang utuh. Perlu saja orang memperhatikan betapa banyaknya kelaliman yang dikerjakan oleh sampar penguasa yang tak pantas. Tidak hanya menurut kisah-kisah kuno yang tadi kami kemukakan, tetapi juga di depan mata kepalamu sendiri. Selanjutnya di masa yang datang kami hendak berusaha supaya kerajaan kami ada dalam keadaan damai tanpa kekacauan bagi semua orang. Dengan maksud itu kami hendak mengadakan perubahan-perubahan dan dengan kemurahan yang wajar mengadili apa saja yang diharapkan kepada kami. Demikian pun halnya dengan Haman bin Hamedata, orang Makedonia itu. Ia sebenarnya sekali-kali tidak berdarah Persia dan sebetulnya berdiri jauh dari kebijakan hati kami, melainkan hanya bertamu pada kami. Ia mendapat peri kemanusiaan yang kami taruh terhadap setiap bangsa itu sedemikian rupa, sehingga ia disebut Bapa kami dan disembah oleh semua orang sebagai orang yang menduduki tempat kedua pada tahta kerajaan. Tetapi oleh karena ia tidak dapat menanggung martabat yang tinggi itu, maka ia berikhtiar merebut kerajaan serta nyawa kami. Dengan tipu daya yang berliku-liku caranya dimintanya supaya Mordekai, penyelamat kami yang di mana-mana berjasa baik, dan juga Esther, penyerta dalam martabat kerajaan kami yang tercela, dibinasakan bersama dengan seluruh bangsa mereka. Dengan cara demikian Haman menyangka dapat menyendirikan kami dan mengalihkan kekuasaan Persia ke dalam tangan-tangan orang Makedonia. Tetapi kami sendiri mendapati bahwa orang-orang Yahudi yang oleh si Durjana keparat diuntukkan bagi penumpasan, bukan penjahat adanya. Sebaliknya mereka diperintahkan oleh hukum yang paling adil. Kudapati pula bahwa mereka itu adalah anak dari yang maha tinggi, Allah yang maha agung dan yang hidup, yang untuk kami sendiri serta nenek moyang kami telah menetapkan kerajaan ini dalam keadaan yang paling teratur.
Maka dari itu kamu berbuat baik dengan tidak menggunakan surat yang telah dikirim oleh Haman bin Hamedata itu. Sebab orangnya yang telah mengerjakan itu sudah digantung pada tiang bersama dengan seisi rumahnya di dekat pintu gerbang kota Susan. Hukuman itu sungguh hukuman yang setimpal yang segera ditimpakan oleh Allah yang Maha Kuasa atas diri Haman. Oh, berarti ini suratnya setelah mereka bebas dari si Haman ya, si keparat, si durjana keparat itu, karena ya Hamannya sudah mati tergantung. Berarti ini tambahannya udah mau tamat, berarti ini udah mau habis karena kan Hamannya sudah tergantung ya. Naskah surat ini hendaklah kamu tempelkan di depan semua tempat, supaya orang-orang Yahudi dibiarkan hidup menurut hukumnya sendiri, dan supaya mereka dibantu, sehingga dapat menangkis orang yang pada hari kesesakan itu akan menyergap mereka, yaitu pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Jadi ya mungkin ini juga salah satu cikal bakal diadakannya hari raya pembebasan ya, Yom Kippur ya. Saya belum lupa lagi apa perayaannya tuh, kalau nggak salah sih Yom Kippur ya, yang satu-satunya perayaan yang tidak disuruh Tuhan, tapi mereka dengan inisiatif mengadakan perayaan itu sendiri. Ya mungkin ini cikal bakalnya kayaknya ya. Jadi biar seluruh rakyat turun temurun menceritakan kepahlawanan Esther dan Mordekai. Apa ya, mungkin lebih dari itu menceritakan belas kasihan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Sebab Allah yang Maha Kuasa telah membuat hari itu daripada hari celaka untuk bangsa terpilih itu menjadi hari sukacita bagi mereka. Adapun kamu sendiri, orang-orang Yahudi, hendaklah bersama dengan hari-hari peringatan lainnya, kamu rayakan juga hari khusus ini dengan perjamuan besar. Oh iya, berarti ya memang memang dari sini kayaknya tuh ya, hendaklah jadi ingatan gitu, hari raya besar, hari raya khusus ya, memang dari sini berarti kan. Dengan demikian hari tersebut akan menjadi sekarang maupun kemudian bagi kami sendiri dan bagi orang-orang Persia yang baik hati suatu hari keselamatan, sedangkan bagi orang-orang yang telah melawan kami akan menjadi suatu peringatan akan kebinasaan. Tiap kota dan pada umumnya tiap-tiap daerah yang tidak akan berbuat sesuai dengan titah ini dengan tombak dan api akan dihancurkan tanpa kenal ampun, sehingga untuk selama-lamanya tidak hanya menjadi tempat yang tidak dimasuki orang lagi, tetapi juga suatu tempat yang dibenci oleh binatang-binatang buas dan unggas. Oke. Iya, kesimpulannya tambahan Esther ini bagi saya baru sadar, saya pikir oh iya, penetapan Raja Ahasiweros ini surat dari raja loh. Padahal tadi awal udah dibaca, padahal aduh, pikiran saya kemana ini teh, nerawang kemana pikiran saya. Oh ini teh ya, saya pikir ini dari Esther atau dari Mordekai, oh ternyata ini dari raja sendiri ini teh. Ya ini salah satu raja yang tidak kenal Tuhan, tapi
apa ya, ya bisa dibilang ya berjasa, ya layak lah masuk, namanya tercatat di Alkitab lah istilahnya. Oke, nggak tahu nih ini udah tamat atau belum nanti, ya saya juga lupa ya. Tapi ya ini juga menarik sih, ternyata ini dari Raja Ahasiweros. Oke teman-teman, kita kembali lagi besok ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.